Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najwa Aulia. Di sini saya akan menjelaskan video mengenai studi kasus yang saya ambil. Nah, studi kasus yang saya ambil itu mengenai efektivitas manajemen keuangan sekolah dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas. Nah, studi kasus ini menganalisis bagaimana sebuah sekolah mengelola keuangan, khususnya dana bantuan operasional sekolah atau sering disebut dana BOS. Nah, di tengah tuntutan itu kan dalam mengelola itu harus transparan dan akuntabel serta menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Nah, manajemen ini penting karena apa? Untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dana BOS ini merupakan sumber pembiayaan utama yang pengelolaannya wajib transparan dan akuntabel. Tujuannya penelitian ini untuk menganalisis proses perencanaan RKAS, implementasi dan pelaporan dana BOS. Selanjutnya, temuan di lapangan. Yang saya temui, sekolah tersebut telah melaksanakan siklus manajemen keuangan yang sesuai regulasi, berlandaskan manajemen berbasis sekolah atau MBS, dan Standar Nasional Pendidikan atau SMP. Nah, yang pertama itu melalui perencanaan atau RKAS. Tim RKAS itu dibentuk, kemudian perencanaan berbasis SMP melibatkan komite dan menentukan skala prioritas. Nah, yang kedua untuk implementasi. Jadi, penggunaan dana disesuaikan dengan anggaran kegiatan dan belanja sekolah atau ARKAS. Nah, kemudian ada akuntabilitas. Nah, pengawasan ini dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk BPKP dan komite sekolah, kemudian melakukan monitoring dan evaluasi atau MONEP yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan atau Disdik per triwulan. Nah, selanjutnya ada tantangan krusial dan solusi sekolah. Tantangan yang terbesar itu yang dihadapi oleh sekolah yaitu faktor eksternal, yaitu keterlambatan pencairan dana BOS dari pemerintah. Nah, kemudian solusi dari sekolah itu memastikan kegiatan operasional tetap berjalan. Sekolah mengatasi keterlambatan itu dengan cara mencari dana talang dari kepala sekolah atau bendahara atau koperasi sekolah. Nah, selanjutnya ada isu transparansi dan rekomendasi. Meskipun sekolah tersebut telah melakukan upaya transparansi dengan melalui pelaporan di papan pengumuman dan partisipasi komite, masih muncul persepsi publik mengenai pengelolaan dana yang kurang jelas. Nah, rekomendasi solusinya yaitu yang pertama ada formalisasi dana talangan, yaitu sekolah perlu menyusun standar operating prosedur atau SOP yang formal untuk peminjaman dana talang, termasuk batasan nominal, periode pengembalian, dan persetujuan komite sekolah. Yang kedua, ada penguatan komunikasi. Untuk apa? Untuk menghilangkan persepsi kurang jelas. Sekolah itu harus memperkuat komunikasi dengan publik yang luas. Nah, komunikasi itu dapat dilakukan dengan mempublikasi ringkasan anggaran melalui media sosial atau grup komunikasi daring sekolah. Jadi tidak hanya melalui pengumuman di papan saja. Kemudian juga bisa dengan melakukan atau mengadakan forum terbuka minimal 1 tahun sekali untuk menjelaskan penggunaan dana kepada seluruh orang tua. Jadi tidak hanya komite sekolah yang tahu. Nah, yang terakhir kesimpulannya, secara keseluruhan itu sekolah telah menerapkan manajemen keuangan yang terstruktur. Namun, untuk mewujudkan transparansi penuh, sekolah itu perlu meningkatkan formalisasi prosedur internal dan memperluas jangkauan komunikasi publiknya.